Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Mukhtar dengan NPM 0227241108. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi kelas 3A. Jadi teman-teman, materi kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga industri pendukung dan perbankan syariah. Mungkin selama ini kita hanya melihat bank syariah sebagai tempat penabung, mengambil pembiayaan atau transaksi keuangan. Padahal di belakang bank syariah itu ada banyak sekali lembaga industri dan industri pendukung yang bekerja sebagai untuk membuat sistem perbankan syariah berjalan dengan baik, aman, bersyariah dan terpercaya. Jadi ibaratkan sebuah mobil, bank syariah itu adalah mobilnya, tapi mobil nggak bisa bergerak sendiri tanpa bahan bakar, mekanik, bengkel, jalan raya, rambu-rambu, dan sopir yang mengerti aturan. Nah, lembaga dan industri pendukung inilah yang menjadi ekosistem yang membuat bank syariah bisa berjalan dan berkembang. Dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama adalah perbankan syariah butuh lembaga dan industri pendukung. Yang kedua adalah lembaga syariah yang mengatur dan mengawasi bank syariah. Yang ketiga adalah lembaga keamanan, jaminan dan perlindungan nasabah. Yang keempat adalah industri teknologi dan industri pembayaran syariah. Yang kelima adalah lembaga pendidikan, pelatihan dan sertifikasi profesi keuangan syariah. Yang keenam adalah peran pemerintah dan asosiasi industri. Dan yang terakhir adalah tantangan dan peluang ke depannya. Pembahasan akan kita bahas dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Baik, yang pertama adalah kenapa perbankan syariah itu butuh lembaga dan industri pendukung. Sebelum masuk ke lembaga-lembaganya, kita pahami dulu kenapa bank syariah itu butuh pendukung dan kenapa bank syariah itu tidak boleh berdiri sendiri. Jadi yang pertama adalah karena harus sesuai. Bank syariah ini beda dengan bank konvensional. Mereka tidak boleh menjalankan sistem riba, maisir, kahar, manipulasi, dan hal-hal yang dilarang syariah. Nah, supaya aturan ini benar-benar dijalankan, perlu lembaga khusus yang mengawasi syariahnya. Yang kedua adalah karena butuh regulasi dan aturan yang jelas. Bank syariah tetap bagian dari sistem perbankan nasional, jadi harus diawasi oleh OJK, BI, dan pemerintah. Tanpa aturan yang jelas, bank syariah tidak bisa berjalan dan tidak terpercaya masyarakat. Yang ketiga adalah karena untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga harus diawasi karena resiko likuiditas dan resiko kerugian. Karena itu lembaga yang memastikan bank syariah tanpa aman. Yang keempat adalah karena butuh teknologi dan sistem yang mudah. Di area digital, bank syariah tidak cukup hanya kantor, harus ada mobile banking, kris ya. Syariah tidak buat untuk bank sendiri aja, tetapi juga boleh perusahaan-perusahaan lain. Yang kelima adalah karena SDM syariah harus profesional. SDM bank syariah harus memahami dengan hal sekaligus, yaitu ilmu perbankan dan ilmu syariah. Untuk itu perlu lembaga pendidikan, sertifikasi dan training. Dari sini sudah kita lihat bahwa perbankan syariah adalah sistem yang besar yang saling mendukung, hanya satu bank dengan ekonomi lainnya. Yang kedua adalah lembaga syariah yang mengatur dan mengawasi bank syariah. Sekarang kita masuk ke lembaga-lembaga pentingnya. Yang pertama adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang mengawasi seluruh lembaga keuangan termasuk lembaga syariah. Perannya adalah yang pertama mengeluarkan regulasi tentang bank syariah, yang kedua adalah mengawasi operasional bank, yang ketiga adalah mengawasi kesehatan bank, yang keempat adalah mengeluarkan izin pembuatan bank syariah baru, yang kelima adalah melindungi nasabah.
OJK diibaratkan polisi dan pengawas tertinggi di sektor keuangan. Yang B adalah Bank Indonesia atau BI. BI fokus pada kebijakan moneter dan sistem pembiayaan. Untuk bank syariah, BI memilih peran yang pertama adalah mengatur giro wajib minimum syariah, yang kedua menyediakan instrumen moneter berbasis syariah, yang ketiga adalah mengatur transaksi non tunai dan sistem pembayaran syariah, yang keempat adalah mendorong digitalisasi ekonomi syariah. BI juga membangun kris syariah dan kebijakan makro untuk ekonomi syariah. Selanjutnya yang C adalah DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DSN MUI adalah lembaga yang menetapkan fakta-fakta syariah untuk perbankan syariah, misalnya fakta tentang murabah, mudarabah, musyarakah, ijarah, wakalah, rahan dan salam dan istisna. Semua produk bank syariah mesti sesuai fakta SDN MUI. SDN MUI adalah pendasi syariah. Yang KD adalah DPS, Dewan Pengawasan Syariah. DPS ini adalah perpanjangan tangan SDN MUI di setiap bank syariah. Tugas DPS yaitu yang pertama adalah mengawasi operasional bank syariah sesuai syariah. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah syariah dalam produk bank. Yang ketiga adalah memberi rekomendasi sebelum produk diluncurkan. Yang keempat adalah mendatangi laporan kepatuhan syariah. DPS ini ibaratkan ustadz di dalam bank yang memastikan semuanya halal dan sesuai syariah. Baik, kita masuk ke materi ketiga, yaitu lembaga keuangan dan perlindungan nasabah. Selain perlindungan nasabah, bank syariah juga perlu lembaga yang memberikan jaminan keamanan. Yang pertama adalah LPS atau lembaga pinjaman simpanan. LPS ini berfungsi menjamin dana nasabah sampai 2 miliar per orang per bank. Jadi kalau bank syariah bangkrut, nasabah tetap aman. LPS ini juga bisa mengambil alih aset untuk syariah kalau bank tersebut bermasalah. KB adalah BWI Bank Wakaf Indonesia. Kenapa BWI ini masuk sebagai pendukung perbankan syariah? Karena banyak syariah yang mengelola tabungan wakaf, wakaf uang, sukuk wakaf, dan investasi wakaf produktif. BWI memastikan program wakaf melalui bank syariah berjalan aman dan sesuai syariah. Selanjutnya adalah bagian C, yaitu BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Bank syariah sangat berhubungan dengan dana haji. Bank syariah menjadi bank penerima setoran haji, bank pembiayaan haji, dan bank pengelolaan dana haji. BPKH bekerja sama dengan bank syariah dalam pengolahan dana umat yang sangat besar. Selanjutnya adalah D, lembaga mediasi perbankan. Jika ada konflik nasabah dengan bank syariah, ada lembaga mediasi yang dapat membantu penyelesaiannya. Tujuannya adalah melindungi nasabah agar tetap merasa aman dan adil. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu industri teknologi dan infrastruktur pembiayaan syariah. Bank syariah tidak bisa berkembang tanpa teknologi, jadi perlu lembaga dan perusahaan berbasis teknologi syariah. Yang pertama adalah kris syariah. Kris syariah merupakan versi syariah dari kris regulasi. Padanya transaksi melalui kris syariah dipastikan tidak digunakan untuk transaksi yang bertentangan syariah.
Marcis harus terdaftar dan sesuai syariah. Sistem pembayaran dan transaksi. Kris Syariah memudahkan pembiayaan di masjid, BTM, UMKM halal, dan lembaga sosial. Selanjutnya adalah bagian B, yaitu payment gateway syariah. Contohnya solusi pembayaran untuk marketplace halal, zakat online, atau wakaf online. Payment gateway syariah memastikan tidak ada bunga, tidak ada potongan yang melanggar syariah, dan disalurkan ke rekening syariah. Bagian C adalah finance syariah. Finance syariah memperluas layanan bank syariah, misalnya P2P lending syariah, e-wallet syariah, pembiayaan UMKM syariah, investasi syariah, dan wakaf atau amal. Finance syariah menjadi bagian penting dari ekonomi digital. Baik, selanjutnya adalah bagian D, sistem informasi dan core banking syariah. Bank syariah butuh sistem IT khusus untuk menghitung bagi hasil, akad-akad nasabah, akad-akad syariah, monitori pembayaran, dan lain-lain. Sistem ini berbeda dengan bank konvensional, sehingga dibutuhkan perusahaan teknologi yang mengembangkan software yang sesuai syariah. Selanjutnya adalah bagian D, lembaga penilaian syariah. Untuk sukuk pembiayaan operasional, wakaf produktif dengan proyek besar, bank syariah memerlukan penilaian atau apresial syariah supaya validasi akurat dan tidak mengandung spekulasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi kelima, yaitu lembaga pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM syariah. Tanpa SDM profesional, bank syariah tidak akan berkembang. Yang pertama adalah perguruan tinggi ekonomi syariah. Banyak kampus yang menyediakan program ekonomi syariah, perbankan syariah, dan manajemen keuangan syariah ataupun akuntansi syariah. Kampus-kampus ini mencetak tenaga kerja yang komponen. Yang KB adalah LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah. Ada beberapa sertifikasi yang wajib dimiliki pegawai bank syariah, misalnya sertifikasi Dewan Pengawasan Syariah, sertifikasi perbankan syariah tinggi dasar, sertifikasi analisis pembiayaan syariah, dan sertifikasi manajemen risiko syariah. Sertifikasi membuat pegawai bank syariah bekerja profesional dan sesuai standar nasional. Yang kece adalah pelatihan dan workshops industri. Perannya adalah meningkatkan kualitas karyawan, memberikan pemahaman tentang akad, dan mengajarkan strategi pemasaran syariah, dan memperkuat pemahaman tentang analisis risiko syariah, membantu etika kerja yang sesuai dengan Islam. Selanjutnya adalah lembaga pelatihannya seperti AEII, MES, dan IRTI. Lembaga pelatihan bank syariah internal. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-6, yaitu peran pemerintah dan asosiasi industri. Yang pertama adalah pemerintah atau Kementerian Keuangan.
pemerintah sangat berperan melalui pengembangan sukuk negara, pengembangan pasar modal syariah, penyediaan insentif industri syariah, dan program ekonomi syariah. Sukuk negara menjadi instrumen investasi syariah yang paling aman. Selanjutnya adalah B. KNKS atau KNEKS atau Komite Nasional Indonesia dan Keuangan Syariah. Ini lembaga strategis yang mengordinasikan pengembangan industri syariah Indonesia. KNEKS fokus pada pengembangan bank syariah, digitalisasi keuangan syariah, industri halal, zakat, infak, dan wakaf UMKM syariah. Selanjutnya adalah C. Asosiasi Perbankan Syariah. Contohnya ASBISNDO atau Asosiasi Bank Syariah Indonesia, dan MS Masyarakat Indonesia Ekonomi Syariah. Fungsinya adalah memperjuangkan kepentingan bank syariah, membuat standar operasional, memfasilitasi kolaborasi antar bank, edukasi masyarakat tentang bank syariah. Asosiasi ini sangat penting untuk memperkuat suara industri. Baik, selanjutnya adalah materi terakhir yaitu tantangan peran lembaga industri dan pendukung syariah. Walaupun lembaga pendukung syariah masih ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah koordinasi antar bank belum optimal. Kadang OJK, BIS, DSN, MUI, dan KNEKS punya program sendiri-sendiri sehingga mengimplementasikan tidak terlalu cepat. Yang kedua adalah SDM syariah masih kurang. Banyak pegawai bank syariah yang menguasai perbankan tapi kurang memenuhi fiqih muamalah secara mendalam. Yang ketiga adalah teknologi syariah belum memenuhi merata. Masih banyak bank syariah kecil yang sistem IT-nya belum modern atau belum murni karena konsep syariah. Yang keempat adalah pendidikan keuangan syariah masyarakat masih rendah. Orang banyak yang belum paham tentang bedanya bank syariah dan bank konvensional. Yang kelima adalah ekonomi halal dan belum terintegrasi kuat. Hal ini membuat industri halal dan bank syariah belum terhubung 100%. Selanjutnya adalah peluang besar industri pendukung perbankan syariah. Di balik tantangan tadi ada peluang besar. Yang pertama adalah digitalisasi syariah. Dengan kris syariah, fintech syariah, dan mobil banking syariah, keuangan syariah bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Selanjutnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah semakin tinggi. Makin banyak orang yang peduli halal termasuk dalam masalah keuangan. Selanjutnya adalah UMKM syariah berkembang sangat cepat. UMKM yang butuh pembiayaan syariah makin banyak. Ini peluang besar untuk bank syariah. Selanjutnya adalah potensi wakaf produktif. Wakaf dalam bentuk tanah, properti, bisnis bisa dikelola bank syariah untuk kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Yang selanjutnya adalah dukungan pemerintah kuat. Sukuk negara, KNEKS dan berbagai program halal memberikan peluang besar bagi ekonomi syariah. Bank syariah tetap
tetap bagian dari sistem perbankan nasional. Jadi harus diawasi oleh OJK, BI, dan pemerintah. Tanpa aturan yang jelas, bank syariah tidak bisa berjalan dan tidak terpercaya masyarakat. Yang ketiga adalah karena untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga harus diawasi karena resiko likuiditas dan resiko kerugian. Karena itu lembaga yang memastikan bank syariah tanpa aman. Yang keempat adalah karena butuh teknologi dan sistem yang mudah. Di area digital, bank syariah tidak cukup hanya kantor, harus ada mobile banking. Kris ya, syariah tidak buat untuk bank sendiri aja, tetapi juga boleh perusahaan-perusahaan lain. Yang kelima adalah karena SDM syariah harus profesional. SDM bank syariah harus memahami dengan hal sekaligus, yaitu ilmu perbankan dan ilmu syariah. Untuk itu perlu lembaga pendidikan, sertifikasi, dan training. Dari sini sudah kita lihat bahwa perbankan syariah adalah sistem yang besar yang saling mendukung, hanya satu bank dengan ekonomi lainnya. Yang kedua adalah lembaga syariah yang mengatur dan mengawasi bank syariah. Sekarang kita masuk ke lembaga-lembaga pentingnya. Yang pertama adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang mengawasi seluruh lembaga keuangan termasuk lembaga syariah. Perannya adalah yang pertama mengeluarkan regulasi tentang bank syariah, yang kedua adalah mengawasi operasional bank, yang ketiga adalah mengawasi kesehatan bank, yang keempat adalah mengeluarkan izin pembuatan bank syariah baru, yang kelima adalah melindungi nasabah. OJK diibaratkan polisi dan pengawas tertinggi di sektor keuangan syariah. Banyak kampus yang menyediakan program ekonomi syariah, perbankan syariah, dan manajemen keuangan syariah ataupun akuntansi syariah. Kampus-kampus ini mencetak tenaga kerja yang komponen. Yang ke B adalah LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah. Ada beberapa sertifikasi yang wajib dimiliki pegawai bank syariah, misalnya sertifikasi Dewan Pengawasan Syariah, sertifikasi Perbankan Syariah Tinggi Dasar, sertifikasi Analisis Pembiayaan Syariah, dan sertifikasi Manajemen Risiko Syariah. Sertifikasi membuat pegawai bank syariah bekerja profesional dan sesuai standar nasional. Yang kece adalah pelatihan dan workshops industri. Perannya adalah meningkatkan kualitas karyawan, memberikan pemahaman tentang akad, dan mengajarkan strategi pemasaran syariah, dan memperkuat pemahaman tentang analisis risiko syariah, membantu etika kerja yang sesuai dengan Islam. Lembaga-lembaga pelatihannya seperti AIEI, MS. Jadi teman-teman, yang bisa saya simpulkan pada materi ini adalah bahwa perbankan syariah tidak bisa berjalan sendiri. Ada banyak sekali lembaga dan industri perbankan yang mendukung membuat perbankan syariah lebih aman, lebih stabil, lebih patuh syariah, lebih modern, dan lebih terpercaya masyarakat. Mulai dari lembaga pengawasan syariah seperti DSN dan DPS, regulator seperti OJK dan BI, lembaga terjamin seperti LPS, lembaga wakaf, dan haji, finance, my peers, gateway syariah.
perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, hingga pemerintah melalui sukuk dan program ekonomi syariah. Semua lembaga itu bekerja membangun ekonomi besar perbankan syariah Indonesia. Baik, mungkin itu saja materi pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.